Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Tuhan, saat kami memuji, kami bersatu hati Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, satu kerinduan kami adalah hadirat-Mu lebih dari segala sesuatunya. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi kami semuanya Tuhan. Secara khusus bagi dua insan yang Kau kasih, Yoli Sing dan Tan Jui Liu. Tuhan, mereka telah hidup bersama sekian lama. Dan hari ini Tuhan, mereka datang kepada-Mu. Biarlah anugerah berkat-Mu Tuhan untuk kehidupan rumah tangga mereka.
Tuhan curahkan, Tuhan berkati pemberkatan nikah ini Tuhan. Dan ya berkat-berkat ilahi akan ada dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kami mau serahkan pemberkatan nikah ini sepenuhnya dalam pimpinan-Mu Tuhan. Dan bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Mengubahkan cara hidup mereka. Lebih lagi Tuhan, mereka membangun dalam kasih-Mu Tuhan. Dan Tuhan berkati dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan kami semuanya. Secara khusus bagi mempelai berdua, dan biarlah janji-Mu ini Tuhan semakin nyata dalam kehidupan mereka berdua. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk. Pada pagi siang hari ini merupakan hari secara khusus bagi Diolisen dengan Tan Juliu, di mana mereka sebenarnya sudah hidup bersama-sama sekian tahun, dan bahkan juga sudah Tuhan karuniakan anak. Dan hari ini mereka datang kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati bahtera rumah tangga yang telah dijalani. Dan biarlah ada satu hal yang berbeda, dulu berjalan tanpa diberkati, dan saat ini diberkati. Maka saya percaya nanti kisah hidup, kehidupan rumah tangga disertai dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dengan tidak sangat amat berbeda. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pernikahan adalah satu hal yang sangat penting, karena itu menentukan kita bahagia atau tidak bahagia. Demikian juga bagi listen, panggilnya gimana? Listen dengan Juliu, ya, Juliu. Listen dan Juliu yang sudah jalani sekian lama, ya. Tentu sudah menjalani berbagai tantangan, masalah yang boleh terjadi,
Dan saat ini datang pada Tuhan membawa kehidupan rumah tanggamu, pernikahanmu, supaya Tuhan memberkati sehingga ke depannya kehidupan rumah tangga kalian sungguh-sungguh semakin diberkati, ya, semakin mendatangkan berkat. Ya. Diberkati dan tidak itu beda sekali. Dibawa kepada Tuhan dan tidak beda. Dibangun dengan kekuatan sendiri, dengan kemauan sendiri, dengan kita mengandalkan Tuhan sangat berbeda. Sekalipun secara manusia mungkin tidak kelihatan, tetapi di dalam roh, di dalam hadirat Tuhan beda sekali. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang percaya Tuhan sama tidak, itu beda. Memang orangnya tentu sama saudara ya, tidak kelihatan beda. Oh, orang Kristen terus kemudian ada apa gitu, tidak, sama, manusianya sama. Tapi di balik itu saudara sangat berbeda. Maka kenapa dalam pernikahan selalu diawali kita minta berkat Tuhan. Supaya sungguh-sungguh Tuhan itu memberkati dan berkat yang kita terima yang ada dalam hidup kita adalah datang daripada Tuhan. Ya, seperti firman Tuhan tadi, berbahagia orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ya, kalau kita ingin bahagia, kita semua yang hadir di tempat ini, tentu kita ingin hidup kita bahagia. Kuncinya saudara sekalian, kita ingin bahagia itu kalau kita mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Nah, orang yang takut akan Tuhan, itu pasti menjauhi dosa. Loh, kenapa dia menjauhi dosa? Karena sadar bahwa ada Tuhan, ada Allah. Memang orang lain tidak tahu, mungkin ya kalau mau berbuat sesuatu yang tidak berkenan pada Tuhan atau berbuat dosa, saudara sekalian, mungkin mungkin manusia tidak tahu, mungkin orang-orang di sekitar kita tidak tahu, tetapi kalau kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, kita sadar, kita tahu, kita nyadari bahwa ada Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha hadir, Tuhan maha kuasa. Nah, memiliki hati takut akan Tuhan pasti menjauhi segala perbuatan dosa. Seringkali saudara sekalian kalau kita perhatikan, kadang-kadang orangnya memang sudah namanya Kristen, tapi hidupnya ternyata tidak seperti sebagai anak Tuhan. Karena tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Tapi kalau orang yang takut akan Tuhan, pasti mentaati firman Tuhan-Nya, menjauhi dosa. Lalu yang kesukaannya adalah segala perintah Tuhan. Kalau ingin bahagia itu memang yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Kelihatannya tidak ada sesuatu ya, tetapi sebenarnya firman itu bekerja di dalam alam dan roh yang tidak kita lihat, tetapi Tuhan menyertai. Yang kesukaannya firman Tuhan. Lalu di dalam kitab Amsal itu dikatakan, Amsal 4 ayat yang ke-20, orang yang membaca dan mendapatkan firman, ya, karena dia membaca, merenungkan, mendapatkan firman, itu mendapatkan kehidupan dan kesembuhan. Dan itu betul saudara sekalian. Ya. Satu kali ada anggota kelompok sel saya, lalu dia cerita saudara sekalian, setiap hari dia baca Alkitab. Ya, dia baca Alkitab, saudara sekalian, setiap hari dia baca. Satu kali karena usianya sudah cukup banyak, dan mereka juga orang cukup mampu, anaknya mampu yang dorong papahnya, "Pak, sudah usia saat gini, ayo check up, general check up, saudara, di check up semua, ya, di check up semua, general check up, dan kedapatan. Ternyata di dalam organ tubuhnya ada batu-batunya, ya. Nah, ini bukan batu permata, bukan batu berlian, tapi ini batu-batu masalah. Ada batu ginjal, ada batu di empedu, ada batu di hati. Saudara sekalian, memang masih kecil, ya, masih kecil, belum bertampak. Ya. Jadi kadang-kadang seperti itu, ada batunya, tapi karena belum besar, masih kecil, belum berdampak, belum membawa efek apapun. Nah, tapi sudah ada. Ya sudah dia tahu, saudara sekalian, lalu saudara dia tetap jaga makan, dia baca firman Tuhan, dia doa, dan sebagai memuji Tuhan. Sudah 3 tahun kemudian anaknya dorong lagi, "Pak, periksa lagi, ini sudah 3 tahun ya, general check up lagi." Nah, ketika di check up lagi, sudah hasilnya ternyata beda. Ya saudara, yang dulunya ada batu-batunya, tiba-tiba batunya hilang semua. Nah, saudara sekalian, apa yang terjadi? Karena dia berhubungan dengan Tuhan, dia terus membangun keintiman dengan Tuhan. Firman Tuhan itu saudara sekalian bekerja, membersihkan tubuhnya, membersihkan jiwanya, hatinya, ada damai sejahtera sekalipun dalam hidupnya tetap ada masalah keluarga, masalah keuangan, masalah pekerjaan, tapi disertai Tuhan, berbeda sekali. Jadi kalau kita ingin bahagia, mempelai berdua, ke depannya mau lebih bahagia, lebih sehat, lebih diberkati Tuhan, cinta Tuhan. Ya, nomor 1,
mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Oleh sebab itu dari gereja rindu supaya mempelai berdua benar-benar diberkati Tuhan dan bahagia, maka dari gereja memberikan sebuah Alkitab. Nah, Alkitab yang dari gereja berikan tidak untuk disimpan, tapi dibaca, direnungkan. Ya, jadi tidak disimpan tapi dibaca, direnungkan. Mungkin Alkitabnya hurufnya kecil-kecil, ya, tapi berusahalah baca. Ya. Kalau memang sulit, beli sendiri. Alkitab yang gede, saudara ya. Ya, atau pakai HP bisa diperbesar. Tapi gini, cinta firman Tuhan. Sudah percaya saya, yang masih muda-muda. Baca firman Tuhan. Kelihatannya ini sudah ditulis 2000 tahun. Dianggap sudah kuno, sudah ketinggalan zaman. Firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Firman Tuhan itu ya dan amin. Semua yang terjadi dalam dunia ini tidak lepas dari firman Tuhan. Sudahlah, pasti nanti apa yang dinubuatkan pasti digenapi Tuhan. Ya. Dunia maju seperti ini maju. Saya kagum dengan kemajuan dunia. Benar-benar maju sekali. Ya. Orang itu pintar benar, benar-benar pintar. Sekarang dunia medis maju. Orang sakit jantung dulu seringkali operasi, seringkali gagal dan mati. Sekarang dokter jantung berkata 95% berhasil. 95% berhasil, apalagi kalau cuma masang ring itu 99% berhasil. Seperti itu saudara, majunya pesat, dulu harus begini, sekarang pasang ring itu juga sedemikian ringan, sedemikian ahli, sedemikian cepat, begitu dipasang besok langsung boleh pulang. Enggak usah pakai nginap-nginap saudara sekalian. Saya punya teman saudara sekalian, suatu pas itu pas ada kerusuhan saudara sekalian, dia pipis itu air kencingnya campur darah. Wah dia takut, setiap kencing campur darah. Ke dokter diperiksa, wah ini ada pendarahan di ini dan sebagaimana harus operasi. Lalu dia pergi ke luar negeri, nah ke Singapura, nah sana lebih canggih. Oh dilihat, oh ya benar ada luka di kantong kemihnya. Ya sudah ada kantong kemihnya, memang tempat nampung air kencingnya itu ada yang luka. Tapi canggih, tidak dioperasi, pakai laser, dimakai, ditempeli, sudah selesai. Sudah istirahat satu malam, nanti besok kalau pipis sudah tidak ada darahnya, pulang. Canggih saudara, pinter, manusia pinter. Karena Allah menciptakan manusia. Ya memang Tuhan bekali pandai, tapi sepandai apapun manusia tetap terbatas. Alkitab adalah firman Tuhan. Maka kalian berdua ingin membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia, mesti Alkitab harus menjadi dasar hidup kita. Apa yang Tuhan perintahkan, kita jalani pasti berhasil. Sudah perhatikan saja, orang-orang yang berhasil dalam tanda kutip berhasil sungguh-sungguh. Menikmati hidupnya, menikmati berkat sampai pada kekekalan. Itu hanya orang yang percaya pada Kristus. Banyak orang yang sukses, tapi di akhir hidupnya juga seringkali mereka mengakhiri hidupnya dengan kekecewaan. Kalau sudah baca banyak sekali, yang dulunya sukses benar-benar kaya raya, raja kapal itu dikatakan, tapi di hari akhirnya habis semua sampai keturunannya pun habis saudara sekalian. Punya kapal begitu banyak, tapi gagal semua, habis saudara sekalian. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, satu kali John Rockefeller itu juga gitu saudara, pengusaha minyak yang luar biasa, satu saat dia kaya raya. Wah dia itu sudah kaya itu memang orang nih kalau tidak bisa menguasai diri makin kaya makin rakus. Jadi minyak kaya terus sampai satu hari Tuhan izinkan kena penyakit. Dia punya jutaan dolar tapi tidak bisa makan apa-apa. Tidak bisa makan apa-apa. Dia bisa beli apa-apa tapi tidak bisa apa-apa. Sampai hanya di tempat tidur diam, cuma kaku semuanya, tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai dia sadar, aku punya uang sedemikian seperti Tuhan berkata, sekalipun kau punya seluruh dunia, tapi kalau hari ini aku ambil nyawamu, untuk siapa itu semuanya? Lalu dia bertobat dan Tuhan izinkan dia pulih kembali. Dan kemudian dia bangun universitas untuk Tuhan, membangun gereja dan sebagainya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, nomor satu, kita bangun kehidupan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu saya ajak mempelai baca di pita yang merah, di Alkitab ya, pita yang merah. Pita merah ini. Ya. Dibuka pita yang merah.
Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Ini adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan dasar dalam kehidupan. Matius 22, kitab Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Saudara, firman Tuhan demikian. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, jadi mempelai berdua, dari lihat saya begini, saya tidak pernah baca Alkitab ya. Iya, mulai baca ya, dikasih Alkitab bukan untuk disimpan, bukan ditaruh lemari buku ya, tapi dibaca semampunya, dibaca. Dan kalau baca pakai bersuara sampai telinga kita dengar. Jangan dibatin, jangan baca gila, tapi baca benar-benar sampai telinga kita mendengar. Seperti tadi saya bacakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Jadi kalau kita baca sampai kita dengarkan, telinga kita dengar, sambil kita bayangkan. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan itu segenap. Nah, segenap artinya seluruhnya, seutuhnya, semuanya. Dan segenap jiwa kita itu pikiran, perasaan, keinginan kita. Segenap akal budi, kemampuan pikiran yang Tuhan berikan, ya, budi pekerti yang Tuhan berikan. Kekuatan, dengan kekuatan kita, sepenuh hati kita. Itu hubungan kita nomor satu dengan Tuhan. Maka biarlah mempelai berdua sungguh-sungguh mulai hari ini, lebih lagi untuk mencintai Tuhan. Tiap minggu ke gereja enggak? Ke gereja. Ikut kelompok sel enggak? Enggak. Nanti cari kelompok sel yang seusia, yang sama. Itu saling membangun, ya, saling menguatkan. Karena kalau cuma ke gereja, nah ini ke gereja pun macam-macam ya. Orang ke gereja itu macam-macam ya. Jemaat yang kita sedemikian banyak, tapi ya beda-beda. Ada yang memang ke gereja itu karena dorongan cinta Tuhan, cari Tuhan, sungguh-sungguh ingin dengar firman Tuhan. Tapi ada yang ke gereja ya karena memang kewajiban, karena orang Kristen patutnya ke gereja. Ada lagi ke gereja karena dipaksa. Kalau enggak ke gereja nanti pasanganku ngomel. Ya daripada ribut ya wis aku ke gereja. Nah sudah sampai di gereja puji-pujian ya tepuk tangan, melu tepuk tangan, nyanyi reso nyanyi saudara ya. Nah enggak ngikuti. Nah kemudian begitu firman Tuhan teko gar saudara ya. Ada yang seperti itu. Lalu sudah sampai ke gereja ya sibuk dengan sendirinya, sibuk dengan smartphone-nya sendiri. Beda. Lalu yang mereka menerima berkat Tuhan juga beda. Sikap hatinya beda-beda. Yang asal-asalan beribadah ya tidak dapat apa-apa. Yang hanya dengarnya sepintas lalu, tidak sungguh-sungguh, nanti yang ditangkap sesuatu yang lucu, yang lucu-lucu saudara. Tadi khotbah apa? Wah pokoknya lucu kok. Wah saudara sekalian, wah ini yang dagelan tapi inti firman Tuhannya enggak dapat saudara. Nah sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Maka Tuhan mengingatkan kualitas hubungan kita dengan Tuhan itu seperti apa. Kalau kita sungguh-sungguh ya berkat Tuhan itu ya sungguh-sungguh mengalir. Jadi mempelai berdua mulai hari ini ya lebih lagi ya, cinta Tuhan, cinta firman-Nya karena itu sungguh-sungguh akan membuat bahagia. Tambah usia karunia dari, tambah badan kita juga tambah lemah ya, makin banyak hal-hal yang kurang. Tapi kalau kita di dalam Tuhan ada bedanya. Nah, kita bisa lihat Bapak Gembala Sidang kita, Pak Baja, itu enggak capek-capek loh. Ya sudah sekalian, wah banyak kegiatannya, tapi seger terus saudara sekalian. Kenapa? Ada kuasa Tuhan, roh Tuhan yang menyertai. Nah, jadi Tuhan apa yang difirmankan Tuhan pasti digenapi. Nomor satu, bangun, mulai cari Tuhan, sungguh-sungguh, kalau beribadah sungguh-sungguh, baca Alkitab, supaya rohani kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, hubungan kita dengan sesama. Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Nah, kalian berdua kan hidup bersama-sama sudah sekian lama ya. Nah, sudah sekian lama,
tadi namanya Listen sama Juliu. Nah, Juliu, Listen dan Juliu sudah hidup bersama-sama berapa tahun? Waduh, 34 tahun. Lebih tua pernikahanku. Iya, hidup sudah, tapi saya ikut bersyukur sudah 34 tahun hidup bersama-sama ya. Terus juga dikarunia anak berapa? Anaknya 3 ya, dikarunia anak 3. Nah, saya ajak mempelai berdua ya, merenungkan kembali 34 tahun yang lalu ya, karena mungkin ada belum mengenal Kristen ya, dan kemudian terus hidup bersama. Waktu itu saya tidak tahu apakah buat catatan sipil, mungkin juga tidak buat. Nah, karena mungkin ada berbagai hal ya, jadi memang dulu seperti itu. Jadi bukan mereka salah, tapi memang ada budaya seperti itu. 2 keluarga cocok, setuju, pesta, sudah resmi, suami istri, ya sudah. Nah, menikah, lalu juga, tapi anaknya akhirnya akte kelahirannya mesti atas nama seorang ibu aja. Ya. Nah itu yang, karena tidak ada ikatan pernikahan yang resmi. Tapi kalian berdua sebenarnya bukan berdosa. Itu kalau menikah dengan sungguh-sungguh, maksudnya dengan budaya seperti itu, 2 keluarga menerima, itu tidak salah, tidak berdosa. Kalian hidup sebagai suami istri tidak berdosa. Anakmu juga bukan anak apa haram, tetapi anak yang memang dalam ikatan pernikahan, tapi memang secara pemerintah tidak resmi. Dan juga belum mengenal Kristus, belum diberkati. Tapi hubungan suami istri sebenarnya kalian resmi karena 2 keluarga sudah menerima, mungkin juga sudah disaksikan ya, ngundang sahabat-sahabat dalam pesta-pesta, nah seperti itu. Dulu seperti itu ya, nggak ada surat-surat macam-macam seperti itu. Tapi Tuhan tetap hubungan suami istri kalau diikat dalam pernikahan itu sesuatu yang benar ya. Nah sekarang setelah mengenal Kristus dan juga ingin supaya pernikahannya juga resmi di hadapan pemerintah, maka 34 tahun yang lalu, sekarang baru mulai membuatnya, tetapi tidak ada satu hal yang terlambat ya, tetap itu jauh lebih baik, dan kalau sudah diikat di dalam Kristus, ikatannya lebih kuat lagi. Karena firman Tuhan berkata, apa yang sudah dipersatukan tidak boleh dipisahkan. Sudah jalani 34 tahun ya. Sudah ya, saya percaya kalian berdua sudah jadi teman hidup ya. Benar ya, teman hidup ya. Sekalipun jadi teman, tapi ya juga terjadi pertengkaran. Sering bertengkar enggak? Oh, sering juga. Di sini anaknya ada di sini? Anaknya siapa? Oh, ini anaknya. Papa mama ini banyak ribut atau banyak rukunnya? Nah, enggak usah dijawab ya. Anak-anak paling tahu. Ya, papa mama itu seperti apa? Nah, kalau papa mamanya rukun, ya kadang-kadang memang ada perselisihan, tapi anak tahu. Dan anak itu senang saudara ya, nanti membangun rumah tangga juga dia belajar dari orang tuanya. Ingin melihat orang tuanya bagaimana membangun rumah tangga. Nanti demikian juga kalau anak-anak nanti menikah juga demikian. Anak-anakmu nanti lihat bagaimana orang tuanya itu. Kalau orang tuanya seperti ini, dia akan ngikuti saudara. Itu betul, anak itu pertama saudara ya, anak itu idolanya itu orang tua. Ya ketika dia mulai usia 2, 3 tahun, 4 tahun itu sampai mungkin sampai 10 tahunan ya, itu idolanya di orang tua. Tapi begitu nanti bergaul mulai remaja punya idola-idola yang di luar ya. Mungkin bintang film dan sebagainya. Tapi ketika dia masih kecil, masih anak, itu idolanya orang tua. Tapi sekarang dipercepat ya, gara-gara smartphone itu sekarang wah lihat ini kadang-kadang ini anak-anak idolanya itu sudah salah. Wah, apalagi kalau dulu ada namanya film Shinchan itu. Wah, idolanya Shinchan, wah itu ngikuti tingkah laku Shinchan jadi nakal anaknya, kurang ajar dan sebagainya. Gara-gara itu karena dia kalau jadi idola itu dia niru. Kurang ajar jadinya seperti itu. Nah, ini memang dunia itu seperti itu. Kalau kita tidak sungguh-sungguh saudara sekalian untuk menanam kehidupan kita dan anak-anak kita, generasi kita, itu dirusak semuanya. Dengan kemajuan saat ini, maka penting sekali kita harus kembali pada firman Tuhan. Nah perjalanan jadi teman ya,
membangun bersama-sama, kerjasama, membesarkan putra-putrinya. Nah, nanti kalau ada masalah juga ditanggung bersama-sama, tapi yang lebih penting suami istri harus menjadi pewaris kasih karunia Tuhan. Punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Sudah 34 tahun hidup bersama-sama. Malah saya mau tanya aja ya. Hidup bersama 34 tahun ya, sudah 34 tahun dikarunia anak 3 ya. Nah, selama menikah, selama hidup bersama, ya juga menikah. Dulu dirayakan enggak menikahnya? Enggak. Tapi orang tua tahu, datang. Ya, iya. Siapa yang lebih galak dalam rumah tangga? Papa atau mama? Saya. Oh, lebih galak, betul, mama, lebih galak mama. Tapi gini, benar, mama itu memang lebih galak ya, dari papa. Rata-rata banyak mama yang lebih galak, mama yang lebih banyak cerewetnya. Karena apa? Dia yang mengandung, dia yang membesarkan anak. Dia yang banyak ngomong be anak, yang bayinya, yang rawat. Nanti anak mama ini sih paling banyak cerewet. Ayo makan, nah, suruh makan anaknya ya. Ayo belajar, ayo tidur, ayo mandi. Nah, seperti itu. Mama yang banyak cerewetnya. Lalu juga seringkali mama yang lebih banyak, yang pakai tangan. Ya, jewer sih, ya itu apa, mungkin ya mencabit dan sebagainya, itu banyak mama. Tapi saudara, Tuhan itu luar biasa. Suami itu sebagai kepala. Laki-laki sebagai kepala, mungkin tidak banyak ngomong, tapi sekali ngomong anak itu takut. Nah itu Tuhan, firman Tuhan itu ya dan amin. Memang suami, kepala rumah tangga, Tuhan kasih wibawa. Gak banyak ngomong, cuma dipentelengnya aja anak sudah, ya Pak, ya sudah takut sudah sekalian. Itu ada wibawanya. Dia tuh mamanya cerewet gitu, setoma, cerewet itu setoma, sampai di keplak baru jalan saudara ya. Nah, itu seperti itu saudara sekalian. Tapi anak bagaimanapun sekalipun mamanya lebih cerewet, seringkali juga pakai tangan nyakiti, tapi tetap paling berani sama mama. Mau apa-apa minta ya mbak mama. Nah itu peran saudara sekalian. Maka kalau kita membangun rumah tangga sesuai firman Tuhan, maka rumah tangga bisa berjalan dengan baik. Ya, sudah 34 tahun ya bersama-sama, dan ini pemberkatan supaya berkat Tuhan lebih lagi, maka bangunnya lebih indah lagi, ya lebih sungguh-sungguh, lebih baik lagi. Nah, oleh sebab itu, Listen sudah 34 tahun hidup bersama, ya sekarang ucapkan terima kasih sebelum nanti kamu ikrar janji, sekarang ucapkan terima kasih sama istri, ya sudah 34 tahun nemeni. Iyo, aku mengucapkan terima kasih, kamu sudah menemani aku selama 34 tahun. Ya, Ibu juga. Sama-sama, Pak. Kok sama-sama, ya terima kasih. Ya, terima kasih. Iya, saudara yang dikasihi Tuhan, bangun rumah tangga seperti itu. Jadi suami istri, memang tentu ada masalah ya, sempat juga sakit hati. Mungkin juga ada kekecewaan, ya, bisa terjadi. Tapi saya ajak, yang kita semua ya yang ada di tempat ini, saya ajak. Suami istri, itu apa yang dilakukan pasangan terhadap pasangannya, itu jauh lebih banyak yang baik daripada yang tidak baik. Kalau mau jujur. Suami, walaupun dia keras, mungkin juga hidupnya mungkin rada kacau, mungkin juga sempat nyakiti hati. Ada juga suami yang tidak setia. Tapi kalau mau diperhatikan apa yang dia perjuangkan, apa yang diusahakan, dengan apa yang dilakukan kesalahan, itu jauh lebih kecil. Lebih banyak hal yang baik. Kalau mau direnungkan, suami istri sudah 34 tahun. Istri seperti mungkin banyak hal-hal yang juga ada hal-hal yang mengecewakan, yang membuat keki, membuat jengkel. Tapi kalau diperhatikan, ya dia menemani aku 34 tahun. Dia sudah hidup bersama-sama. Dia sudah memenuhi, melayani saya sedemikian rupa. Istri juga demikian. Suamiku mungkin punya juga banyak hal-hal yang
mungkin diharapkan tidak dapatkan, ya, apa yang diinginkan mungkin tidak didapatkan, tapi kalau direnungkan, suamiku sudah berjuang banyak, dia sudah bekerja memenuhi kebutuhan. Sebenarnya jauh lebih banyak daripada apa yang mengecewakan. Tapi dasar manusia, hal-hal yang tidak menyenangkan itu seringkali lebih diingat daripada apa yang baik tidak diingat. Sama, orang tua dengan anak juga gitu seringkali. Anak itu sering kadang-kadang dimarahi kecewa. Ada satu cerita saudara ya, seorang anak ketika itu dimarahi papahnya, dimarahi keras. Dan dia anaknya ya merasa tidak salah, dimarahi. Dan kemudian dia ngambil keputusan, tak minggat ya. Dia minggat saudara. Ketika dia minggat, nah setelah sampai seharian ternyata tidak punya uang, lapar saudara ya. Lapar, mau pulang Yaisin, mau pulang gengsi, malu, masih marah ya, mungkin marah, gengsi, nggak mau pulang. Tapi lapar. Ketika dia lewat di dekat itu ada warung soto, dia lihat orang makan soto, wah dia kepingin, tapi tidak punya uang, cuma lihat gitu. Tapi untungnya saudara sekalian, penjualnya itu merasakan ini bocah ini kok dilihat, kok ngeliati terus dipanggil, sini kamu, dek sini. Oh ya, kamu lapar toh? Ya, kamu mau soto? Iya, kasih soto 1 mangkok. Wah, dikasih, dia makan menikmati, wong lapar ya, dikasih, wah dia makan nikmati. Selesai itu dia berterima kasih, Pak terima kasih ya Bapak begitu baik, Bapak tidak kenal saya bukan apa-apa, ya tapi kok Bapak mau ngasih saya nasi soto gratis lagi, ngasih teh dan sebagainya. Terima kasih Pak, kok Bapak itu sungguh baik. Terus Bapak tanya, loh kamu kenapa? Apa kamu tidak punya orang tua? Oh ada orang tuaku. Lah saya ini pergi ini karena dimarahi orang tuaku. Aku dimarahi, aku tidak salah ya, tapi dimarah-marahi seperti ini. Nah, terus bapaknya berkata, kamu salah. Aku ngasih kamu itu cuma 1 mangkok soto. Tapi papa mamamu udah ngasih kamu makan berapa piring. Mungkin kamu sudah tidak bisa ngitung. Mungkin sudah ribuan piring yang kamu makan. Aku cuma ngasih sekali. Tapi kok enggak pernah mikir ya papa mamamu ngasih makan kamu sekian. Sampai kamu sekarang umur berapa sekarang ini. Dia seperti diingatkan. Iya. Lalu dia cepat-cepat pulang dan minta maaf kepada orang tua. Ingat ya, sejelek apapun orang tua itu sudah berkorban. Jauh lebih banyak daripada apa yang mungkin hal-hal yang mengecewakan. Maka firman Tuhan berkata, hei anak hormatilah orang tuamu supaya panjang umur dan bahagia. Jadi hidup rumah tangga itu seperti mengasihi sama, bangun sungguh-sungguh. Jadi kalau mau nyadari, suami istri itu jauh lebih banyak apa yang dilakukan. Orang tua terhadap anak jauh lebih banyak apa yang sudah dikorbankan. Nah maka dasar hidup rumah tangga kita harus kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau Anda berdua ingin bahagia, firman Tuhan harus nomor 1. Nah, pita yang biru bisa dibuka, pita yang biru. Di situ ada prinsip bagaimana membangun rumah tangga. Istri tunduk pada suami. Ya. Nah ini sudah hidup 34 tahun. Ya. Ju Liu. Jadi istri tunduk baik suami atau lebih dominan, lebih ngatur. Nah, ada istri-istri ya, yang ngerti anak ya, mama sih ngatur. Kalau mama sudah ngomong gini, papa ya ispanut. Ya, misalnya seperti itu ya. Tapi istri harus tunduk. Artinya tunduk itu menghargai suami dan dia menyadari suami itu kepala rumah tangga. Nah, ketika seorang istri tunduk, dia itu bahagia. Benar saudara, Alkitab itu benar. Jadi kalau ada istri yang tidak tunduk, tidak bisa menghargai suaminya, dia sendiri tidak bisa bahagia. Jadi kalau ingin bahagia, ya lakukan firman Tuhan. Nanti jadi istri yang bahagia bisa menikmati rumah tangga. Kagum dengan suaminya, bangga dengan suaminya. Walaupun suaminya banyak kekurangan, tapi dia adalah pasangan hidup. Dia kepala rumah tangga, dikagumi, dihargai, pasti bahagia. Lalu prinsip yang kedua, suami kasihlah istrimu.
Ketika seorang suami mengasihi istri, memang istri juga banyak kekurangan tetapi mengasihi, maka bisa menikmati rumah tangga. Ketika engkau lakukan dua hukum ini, pasti rumah tangga semakin baik, semakin diberkati, semakin bahagia. Kuncinya belajar seperti Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia datang bukan untuk dilayani tetapi melayani. Itu prinsip ya. Kalau kita hidup ingin membuat jadi berkat bagi orang lain, itu membuat kita sendiri bahagia. Orang yang egois, orang yang mencari kebahagiaan diri sendiri, gak pernah puas dan susah bahagia. Banyak contohnya ya. Banyak sekali di dunia ini. Hari-hari ini kita lihat saudara sekalian ya. Gara-gara saudara sekalian hati-hati, kembali lagi kalau kita enggak dikuasai Tuhan, maka kita bisa dikuasai hal yang lain. Nah, Tuhan itu mengingatkan, salah satu adalah uang ya. Jangan sampai mamon itu menguasai diri kita. Banyak saudara ya. Saya percaya awalnya baik-baik. Tetapi ketika kekayaan bertambah bisa berubah ya. Banyak-banyak pegawai negeri, PMS. Nah, sekarang itu baru viral ya. Yang Dijen Pajak ini saudara ya. Ternyata saya yakin awal-awal mereka itu baik-baik. Jujur. Tapi karena mengenal uang, menikmati uang, lupa diri, cinta uang, mulailah timbul berbagai macam kejahatan yang timbul. Pasti, ya semua seperti itu. Maka kita harus menempatkan firman Tuhan. Allah itu nomor satu. Dan ketika kita menjadikan Tuhan menjadi pusat hidup kita, maka Tuhan memberkati sehingga uang itu bisa kita pakai dengan benar dan lebih berkat. Nah, kalau kita lakukan demikian, saya percaya mempelai berdua ke depannya makin diberkati dan diberkati, termasuk mewariskan berkat-berkat untuk keturunan. Ya. Firman Tuhan berkata, bapak-bapak yang takut akan Tuhan, maka keturunannya diberkati sampai beribu-ribu. Tetapi kesalahan bapak-bapak akan ditanggungkan sampai anak yang ketiga, keempat. Jadi anak-anak kalau berhasil dalam hidupmu, karena ada papa yang menjadi berkat, sumber berkat. Jadilah setiap kita takut akan Tuhan, sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Ya, Alkitab dan bunga bisa ditaruh dulu. Saling berhadapan. Dengan iman, ya saling berpegang tangan. Ya. Dengan bersyukur, 34 tahun yang lalu, saya harus mengambil langkah yang dulu. 34 tahun yang lalu sudah hidup bersama, dan Tuhan terus juga mengaruniakan anak-anak. Hari ini, biarlah dengan hati yang penuh rasa syukur, membawa hidup rumah tanggamu, supaya Tuhan berkati, Tuhan teguhkan, Tuhan kuduskan, dan ke depan biarlah berkat-berkat Tuhan mengalir dalam hidupmu. Sebelum dipersatukan, terlebih dahulu Anda berdua akan saling menyatakan ikrar janji. Dan pada saat membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi. Dan nanti dengan pertolongan Roh Kudus, mempelai berdua menggenapi firman Tuhan. Kedepannya rumah tangganya jauh lebih indah dan jauh lebih menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan berterima kasih saat ini dua insan yang Kau kasih, Tio Leseng dengan Tan Jui Liu, mereka berdua saling berhadapan. Tuhan, kami serahkan mereka berdua sepenuhnya dalam tangan-Mu, dan mereka akan menyatakan ikrar janji di hadapan-Mu, dan biarlah Engkau menjadi saksi, dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus mereka dapat menggenapkan ikrar janji mereka, dan juga mereka berdua akan tukar cincin. Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janji di hadapan Tuhan. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Tio Lesing, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat, saya Tio Lesing menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Tan Jui Liu yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah
Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaat-Nya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikian saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengarkan janji dari Diolesen, dan saat ini saya beri kesempatan kepada Tan Julio, silakan. Yang berada dari atas di depan ya, saya ini, dari atas, dari pertama ya, dari ya, di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya saya. Yang berada di depan saya ini mulai ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, semua dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengarkan janji dari mempelai berdua kepada mempelai berdua. Ikhlas janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Ini buat cincin yang baru. Iya, dulu belum pernah tukar cincin. Nah, ini cincin ini dibuat dari emas. Ya, emas itu melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar. Biarlah ini sebagai ungkapan cinta kasih yang sudah dibangun 34 tahun yang lalu dan sampai sekarang. Biarlah lebih lagi terus dibangun di dalam kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan kepada Diolesen, kenakan cincin tangan kasihmu, bahwa engkau akan lebih lagi mencintai dan mengasihi dengan kasih yang tulus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Tandi Julio. Ya. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tiba saatnya mempelai berdua sujud di hadapan Tuhan. Tegak aja. Saya undang, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita serahkan mempelai berdua kepada Tuhan. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Serahkan
Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, hari ini dua insan yang Kau kasihi sujud di hadapan-Mu Tuhan. Dia listen dengan Tan Juliu Tuhan. Tuhan, mereka telah hidup bersama-sama 34 tahun yang lalu. Dan hari ini Tuhan, mereka memperbarui kehidupan rumah tangga mereka, membawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, dalam kasih anugerah-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, sehingga rumah tangga mereka semakin diberkati. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi, dan mencuri berkat-berkat-Mu kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya kami patahkan dalam nama Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan, dan diberkati pernikahan Yolisen dengan Tan Juliu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berkati rumah tangga ini sebagaimana Tuhan telah menjanjikan berkat-berkat bagi kehidupan rumah tangga. Berkat Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan, dan kehormatan. Diberkatilah rumah tanggamu dimanapun kau berada, keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, biarlah saat ini pengurapan-Mu turun atas mereka. Biarlah tambah hari, tambah cinta Engkau Tuhan. Dan tambah hari, Tuhan, Kau bawa bahtera rumah tangga mereka semakin indah di hadapan-Mu Tuhan. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, berkat-berkat ilahi turun atas mereka. Damai sejahtera, sukacita, dan bahkan Tuhan, berkat-berkat ilahi turun atas generasi berikutnya, kepada anak-anaknya Tuhan. Tuhan, berkati mereka berdua lebih lagi Tuhan. Dan pada hari tua mereka Tuhan, sungguh-sungguh mereka melihat kasih karunia anugerah berkat-Mu turun atas mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan, berkati senantiasa dimanapun mereka berada. Keluar masuknya Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan segenap gloria dalam rumah tangganya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan mempelai berdoa bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian Yolisen dan Tan Juliu sudah disatukan, kuduskan, diteguhkan dalam pernikahan yang kudus dan diberkati. Ya, silakan tetap berdiri dulu, berhadapan. Ya, 34 tahun yang lalu kan belum melakukan ini. Silakan listen untuk membuka cadarnya. Cadarnya dibuka. Ya. Sudah hidup bersama-sama 34 tahun. Masih ada sisa hidup bersama-sama. Biar lebih lagi saling mencintai, saling mengasihi. Buatlah orang yang kau cintai bahagia. Silakan Juliu pegang pundak suami. Ya, ini yang sudah hidup bersama 34 tahun, disayangi, lebih dicintai. Dan Lisen pegang pinggang istri.
Silakan Liseng berikan ciuman yang manis mesra kening pipi kiri kanannya. Sekarang silakan Juliu cium suaminya dicium. Iya. Dari gereja akan memberikan akte. Di mana anak-anak bisa maju ke sini? Ya, anak-anak, ya, yuk kasih salam di papa mama, dicium orang tuanya. Iya. Anaknya 3 apa 2? Anaknya? Oh masih di Bandung. Ya. Demikian mempelai kita sudah menyelesaikan ya pernikahan. Ya, mari kita bersama-sama ya kita pujikan pujian ini ya 1 kali. Jadi bangun rumah tangga dengan cinta kasih. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami padamu ya Tuhanku, ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Kepada Theolisen dan juga Tan Juliu sudah dipersatukan dalam satu ikatan pernikahan yang kudus, dan apa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan ya. Tetapi semakin dibangun lebih indah di dalam Tuhan ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari 2 insan yang Kau kasihi, Theolisen dan Tan Juliu. Tuhan, Kau sudah berkati mereka dengan berkat-berkat ilahi, dan biarlah ke depan semakin indah rumah tangga mereka Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi keturunannya Tuhan. Kami serahkan perjalanan hidup mereka hari demi hari dalam kasih anugerah berkat-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, berkati juga setiap kami yang hadir dengan berkat-berkat yang sama. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, biar semua berjalan penuh dengan sukacita. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Ya. Silahkan kalau mau foto-foto.